Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi pagi hari ini. Apa kabar Anda? Ya, mungkin corona bisa memisahkan kita, tapi jangan sampai kita terpisah dengan kasih Tuhan. Amin. Kita mau tetap antusias setiap kali kita bisa beribadah. Mari sama-sama kita satukan hati kita.
Biar hidup
kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu, Ingatkan kami Tuhan, lewat lagu ini kami mau setia dengan Engkau Tuhan. Seringkali mudah sekali untuk kami berkata-kata Tuhan, mudah sekali untuk kami gombal dengan Tuhan. Tapi biar lewat lagu ini kami semua diingatkan, supaya kasih kami tidak berubah terhadap Tuhan. amin. Ketika kami diberkati Tuhan, hati kami tetap tertuju kepadamu dan ingat bahwa semua berkat itu datang daripadamu. Amin. Atau sebaliknya, jika hari-hari ini kami sedang merasa kami sedang bergumul, mungkin dengan pergumulan yang begitu berat, kami pun tidak menjauh daripada kasih-Mu Tuhan. Ya Yesus. Bahwa bukan Tuhan yang membuat kami menderita, sama sekali bukan Engkau ya Tuhan. Kami hanya perlu semakin erat mencari Engkau, semakin erat berpegang kepada Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Biar kasih kami tidak berubah ya Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kau boleh duduk, kau boleh berdiri. Mari kita sama-sama tetap arahkan hati kita kepada Tuhan. Apakah kau masih mengasihi Tuhan sampai hari ini? Apakah cintanya cukup buatmu? Aku bersyukur Tuhan memiliki Engkau. Aku mengucap syukur Tuhan menjadi anak-Mu ya Yesus.
ikut selama-lamanya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang layak disembah, Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kembali kami beribadah kepadamu. Terima kasih untuk badan yang sehat, untuk segala sesuatu yang terbaik yang boleh kami alami sampai hari ini. Dan kami percaya Engkau sudah sediakan berkat di hari-hari ke depan, waktu-waktu mendatang. Karena Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu memelihara hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini mau berdoa untuk semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, secara live streaming di rumah masing-masing. Bahkan mungkin ada yang sedang di perjalanan, termasuk yang nanti akan mengikuti secara riran. Tuhan, Engkau jamah hati semuanya. Berkati Tuhan hari ini dengan kehadiran-Mu, dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena hamba-Mu percaya tidak ada hal apapun yang bisa membatasi kuasa-Mu bekerja, menjamah setiap hati yang haus dan lapar. Sekalipun berbeda tempat, berbeda jarak, tetapi Engkau sanggup menjamah dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima dan bahkan menyambut kehadiran-Mu, menerima jamahan-Mu dan urapan-Mu yang baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam seperti seorang Maria mendengarkan perkataan-Mu. Dan kami mau taat, karena kami percaya ketika kami taat pada firman-Mu, Engkau sudah sediakan berkat untuk kehidupan setiap kami. Baik itu berkat jasmani maupun juga berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Dan saat ini kami sehati, kami mengusir segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau mengganggu kami dan siapapun yang ada ikuti ibadah ini dimanapun kau berada. Di dalam nama Yesus, iblis engkau hanya pergi. Engkau tidak punya hak dan kuasa untuk mengganggu kami. Ada malaikat Tuhan yang menjaga kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus, semua kita siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk saudara yang ada dalam ruangan ini. Terima kasih bahwa istri dan anak-anak saya dan juga saudara-saudara yang hadir. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak tentunya. Haleluya. Udah mandi semua? Udah sarapan? Haleluya. Saya belum sarapan saudara. Ya, saya berharap sekalipun kita beribadahnya secara online, tetapi kita mempersiapkan hati dan juga jasmani ya. Bukan hanya hati yang dipersiapkan, tapi secara fisik, secara jasmani kita menyiapkannya juga. Ya, sebagai bentuk kita menghormati Tuhan Yesus. Karena kepada Tuhan Yesus kita beribadah setiap hari Minggu pagi seperti ini. Ya. Tidak perlu pakai pakaian yang untuk pakaian pergi karena saudara ada di rumah, tapi setidaknya saudara mandi lalu pakai pakaian yang rapi dan saudara duduk seperti duduk di ruang ibadah begitu. Dan ketika pujian, ketika memuji dan menyembah Tuhan, jangan ragu untuk tepuk tangan, mengangkat tangan, atau bahkan melompat sesuai lagu yang dinyanyikan. Dan jangan ragu juga untuk berkata amin kepada setiap firman Tuhan yang saudara percayai. Ya, jangan malu karena semua orang saat ini sedang beribadah secara online. Dan percayalah saudara, ada berkat yang khusus yang Tuhan Yesus sediakan kalau saudara mau bersikap hormat kepada Tuhan saat beribadah seperti itu. Ya, jadi minggu-minggu berikutnya sekali lagi saya himbau, ayo persiapkan dengan baik. Sama seperti kalau biasanya kita tahu hari Minggu mau ibadah, maka hari Sabtu kita mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, demikian juga saya mengajak saudara setiap hari Sabtu jangan tidur terlalu malam, dan besok paginya pagi-pagi bangun mandi, mempersiapkan mau duduk di mana, entah di kamar atau di ruang tamu, di manapun saudara yang merasa nyaman. Ajaklah juga orang-orang yang tinggal bersama saudara
untuk beribadah. Ya, sekali lagi saya percaya Tuhan Yesus sediakan berkat khusus kalau kita mau bersikap menghormati saat kita beribadah. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan atau masih menjadi bagian dari perenungan firman Tuhan pada pagi ini, tetapi kita mau lihat dulu ada pesan khusus mendahului dari renungan pada pagi hari ini. Mari buka sama-sama saya di dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan bacakan buat saudara. Pesan pertama mendahului renungan hari ini, ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pesan pertama mendahului renungan hari ini adalah jangan kita menjadi seperti kacang lupa kulitnya. Marilah kita jadi orang yang tahu berterima kasih. Ya, saya percaya ada begitu banyak kebaikan orang yang telah kita terima. Marilah kita jadi orang yang tahu berterima kasih kepada orang itu. Jangan pernah melupakan kebaikannya. Amin. Ya, puji Tuhan. Itu pesan awal aja ya. Nah, saudara, PSBB sudah berakhir ya. Dan terasa juga 2 minggu kemarin sudah berakhir. Dan apakah sekarang kita boleh kembali hidup normal? Ternyata masih belum ya. Karena sekarang ini disebut sebagai masa transisi menuju masa new normal. Dan masa transisinya direncanakan awal selama 1 minggu, setelah itu masuk ke masa new normal. Tetapi kemarin-kemarin ini ada pengumuman tambahan, ternyata masa transisinya nggak jadi cuma 1 minggu, tetapi ditambah menjadi 2 minggu. Diikuti dengan berbagai ketentuan dan aturan-aturan. Belum tahu lagi nanti setelah 2 minggu atau bahkan sebelum 2 minggu diumumkan perpanjang lagi masa transisi. Jadi kapan kita bisa hidup normal atau ya new normal dan kapan? Ya kita belum tahu ya. Ya ditunggu aja. Oke? Disuruh menunggu lagi. Menunggu itu apa saudara? Sementara. Ya, jadi kalau disuruh menunggu lagi, jawaban kita apa? Jawaban kita gini, hanya sementara gitu ya. Coba bilang sama kanan kirinya, menunggu lagi, cuma sementara. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Nah, saudara, beberapa minggu lalu kita sudah sama-sama renungkan firman Tuhan yang saya kasih judul menunggu itu sementara. Ya, ada banyak orang yang kandas imannya di masa menunggu. Dan bahkan di dalam Alkitab dicatat ada sekelompok orang banyak yang gagal di masa menunggu, yaitu bangsa Israel namanya, sampai akhirnya atau akibatnya mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, bagaimana supaya kita tidak gagal di masa menunggu? Mungkin saudara sedang ada dalam masa menunggu pekerjaan, saudara sedang menunggu, kamu lagi sakit, saudara lagi nunggu sembuh dari sakit saudara. Hari ini ada yang saudara sedang nunggu pasangan hidup, nunggu punya anak. Mungkin saudara bahkan yang lagi program diet,
Nunggu kapan nih badannya kurus? Atau sebaliknya, ada saudara yang merasa terlalu kurus, saudara sedang ingin menggemukkan badan, tapi nggak gemuk-gemuk, saudara menunggu juga kapan gemuknya, padahal merasa sudah makan macam-macam. Berapa banyak saudara juga sedang menunggu, mungkin saudara sedang perawatan wajah, karena wajah saudara banyak jerawat, dan saudara sedang menunggu kapan wajah saudara bebas dari jerawat. Saya nggak tahu saudara sedang menunggu apa hari-hari ini, tetapi yang pasti di dalam kehidupan ini ada begitu banyak hal yang mengharuskan kita menunggu. Kita nggak bisa tawar-menawar, kita harus menunggu. Nah, sebanyak 42 kali bangsa Israel berkemah ketika dari Mesir lalu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Sebanyak 42 kali itu juga dicatat Allah menguatkan dan meneguhkan kepada bangsa Israel agar mereka tidak gagal di dalam masa menunggu. Sebanyak 42 kali juga Allah berusaha meneguhkan hati mereka supaya mereka berhasil di saat masa menunggu. Tapi dicatat dalam Alkitab, sayang 1000 kali sayang, ternyata bangsa Israel mengabaikan firman Tuhan. Sehingga sekalipun 42 kali Allah meneguhkan dan menguatkan mereka gagal juga. 2 tempat perkemahan sudah kita pelajari dan renungkan di beberapa minggu yang lalu. Ada yang masih ingat saudara? Dengan iman saya melihat wajah-wajah saudara ini menunjukkan wajah saudara seperti lupa ingatan semuanya. 2 tempat mana ya? Kalau judulnya menunggu itu sementara, saudara ingat. Saudara, semoga saudara masih bertahan imannya di masa menunggu ini sekalipun lupa akan firman Tuhan yang sudah pernah kita renungkan. 2 tempat perkemahan yang sudah kita baca dan renungkan. Yang pertama bernama Sukot. Sukot itu artinya kandang domba. Artinya kenapa Tuhan membawa bangsa Israel pertama kali berkemah di Sukot? Karena yang utama dan yang pertama dalam hidup ini yang harus kita lakukan adalah kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kandang domba pasti ada gembalanya yang selalu menjaga kandang domba. Di sini berbicara hal utama dan yang pertama yang harus kita lakukan di masa menunggu supaya kita tidak gagal, tidak kandas imannya, kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Mungkin ada yang bertanya, gimana sih tinggal di dalam hadirat Tuhan itu? Terus sering dengar tentang itu. Gimana sih? Apakah tinggal dalam hadirat Tuhan itu nyanyi terus, baca Alkitab terus? Apakah seperti itu? Enggak, saudara. Tinggal terus di dalam hadirat Tuhan itu secara sederhana. Yang pertama, kita mengambil waktu secara sengaja, niat untuk kita mau terus dekat dengan Tuhan. Gimana caranya? Di dalam 1 hari saja saya percaya sesungguhnya ada begitu banyak waktu jeda yang ada di dalam pikiran kita. Di mana waktu jeda di dalam pikiran kita itu bukankah seringkali kita pakai untuk memikirkan hal-hal yang ya sebetulnya nggak penting juga, tapi kita pikirkan. Ada hal-hal yang sebetulnya nggak penting tapi kita juga ucapkan. Nah, di saat-saat itulah kalau kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, mari kita pakai waktu jeda tersebut adalah untuk apa? Kita bisa bersenandung, mungkin ada sepenggal lagu pujian yang kita ingat. Kita mau berucap firman Tuhan yang juga kita ingat. Kita ambil Alkitab kita ketika memang ada waktu yang jeda yang cukup panjang, secara khusus kita ambil Alkitab kita baca. Tapi ingat, waktu lalu saya ingatkan, ketika kita baca Alkitab jangan cepat-cepat. Sama seperti kita makan, kita mengunyah makanan tentu tidak cepat-cepat, bukan kita telan, tapi kita mulai nikmati rasa manisnya, rasa asinnya, rasa gurihnya, rasa pedasnya, sehingga kita bisa bilang enak ya masakan ini, makanan ini. Baru setelah itu kita telan. Demikian juga ketika kita baca Alkitab. Nah, di saat-saat jeda itulah kita bersenandung memuji Tuhan, kita berucap terima kasih Tuhan. Kita ketika ada di kendaraan lagi antri, daripada pikiran kita kemana-mana, mari kita pikirkan tentang kebaikan Tuhan. Kita mulai ingat-ingat lagi kebaikan Tuhan apa ya yang sudah kita terima, dan akhirnya kita berucap terima kasih Tuhan.
kemarin engkau sudah gerakan seseorang kirim Mbak Moy ke rumahku misalnya. Enak loh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Nah, itulah artinya tinggal di dalam hadirat Tuhan, selalu mendekat dengan Tuhan. Dan saya yakin semua orang bisa asalkan mau. Gak ada orang yang nggak bisa ke sana, tergantung mau nggak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan? Kenapa justru di masa menunggu yang pertama dan yang utama, Tuhan justru membawa bangsa Israel ke perkemahan yang pertama itu ke kandang domba, ke Sukot. Kenapa? Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru, katakan amin. Hanya di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Hanya ada di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada berkat berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan lupa hal yang utama dan pertama, tinggallah terus di dalam hadirat Tuhan. Lalu yang kedua, apa saudara? Perkemahan yang kedua adalah etam. Etam artinya adalah tembok penjaga, ya, pertahanan, tembok kota. Nah, di perkemahan kedua inilah Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api kepada bangsa Israel. Untuk apa? Sebagai jaminan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan selalu senantiasa menjagai dan melindungi mereka. Sekalipun mereka tidur, ada waktu tidur, Tuhan tidak pernah tertidur. Dia akan berjaga terus menjagai mereka. Nah, di masa menunggu seringkali kita merasa Tuhan itu nggak mendengarkan doa kita. Di masa menunggu seringkali kita merasa Tuhan kayaknya nggak berbuat apa-apa. Di masa menunggu bahkan seringkali kita merasa sendirian, alias kita merasa kayaknya nggak ada Tuhan deh. Tetapi melalui perkemahan di Etam, di mana Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api, kita patut bersyukur, kita patut bernafas lega, karena ternyata sekalipun secara jasmani kita nggak melihat apa-apa, sekalipun secara jasmani kita juga nggak merasakan apa-apa, tapi ternyata ada tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk kita. Ada tangan Tuhan yang sedang merenda sebuah rencana indah untuk kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu, agar kita bisa merasakan bahwa ada Yesus, ada Tuhan yang selalu bersama kita, saran saya, berkomunikasilah terus-menerus kepada Roh Kudus yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Kalau istilah saya, ngobrollah sama Roh Kudus. Ceritalah, ajaklah Roh Kudus itu untuk ngobrol. Apa saja yang saudara ingin sampaikan, saudara silakan curhat kepada Roh Kudus. Apapun yang saudara butuhkan, saudara sedang merasa apa, ceritakan kepada Roh Kudus. Layaknya kita lagi ngomong cerita sama sahabat kita. Nah, saudara coba deh, saudara bisa coba mulai sekarang ini. Perlakukan Roh Kudus demikian dekat dengan saudara setiap harinya, bahkan setiap saatnya di dalam seluruh aktivitas saudara. Maka percayalah, Roh Kudus akan dengan senang hati dan saudara akan benar-benar bisa merasakan bagaimana Roh Kudus itu dekat dan menolong, memberikan hikmat, di mana akhirnya ketika saudara melakukan apapun juga, saudara akan lakukan dengan mantap, saudara akan lakukan dengan yakin. Karena apa? Saudara merasakan betul tuntunan Roh Kudus itu. Saya kasih contoh yang paling sederhana gini ya. Saya yakin semua orang pernah ngalami, yaitu kehilangan barang. Suatu hari atau yang paling sering kunci biasanya ya, atau mungkin handphone. Ya, lalu saudara, mana sih ya kunci, cari-cari ke sana kemari. Akhirnya apalagi kalau kita lagi buru-buru, misalnya itu kunci kendaraan atau kunci rumah, mau pulang sampai depan rumah, mana ya? Kembali ke mobil cari-cari nggak ada. Atau bahkan mau keluar, cari nggak ada. Seringkali kita jadi kesel, kita ngomel, dan semakin kita kesel dan ngomel, semakin kunci itu nggak ketemu atau barang yang hilang itu nggak ketemu. Saran saya, praktekkan ini saudara. Saudara ngomong, bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus, kunci saya hilang dan saya lagi buru-buru. Kasih tahu saya Roh Kudus, di mana ya tadi saya meletakkan kunci ini.
kok sampai sekarang saya cari, seingat saya terakhir di kantung celana ini, tapi kok nggak ada. Saya yakin Roh Kudus akan bersegera memberitahu kita, memberitahu saudara di mana letak kunci itu, dan saudara akhirnya bisa menemukan itu. Dan saya ceritakan hal sederhana ini supaya saudara semakin ngerti bahwa sedekat itulah Roh Kudus atau Yesus ingin selalu dekat dengan hidup kita yang mengerti angguk-angguk kepala sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau melanjutkan, ya. Hari ini kita mau melanjutkan, kita mau merenungkan tempat perkemahan lainnya, supaya sekali lagi di saat kita menunggu, seperti tadi awal saya bilang ini PSBB sudah berlalu, ternyata masih masa transisi, nggak tahu sampai kapan masa transisi, nanti masih ada new normal, banyak ketentuan ini dan itu. Sekolah tadi katanya sebelumnya akan mulai Juni, Juli mulai sekolah, ternyata nggak jadi, disuruh nunggu lagi. Informasi terakhir sampai akhir tahun atau awal tahun 2021, nah disuruh nunggu lagi, kita nggak tahu. Tetapi justru kita perlu renungkan ini supaya sekali lagi di masa menunggu kita akan tetap kuat, di masa menunggu kita tetap beriman, di masa menunggu ini kita tetap setia mengikut Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita, Bilangan pasal 33. Bilangan 33 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Mereka berangkat dari Etam tadi perkemahan yang kedua, lalu balik kembali ke Pihahirot yang di depan Baal Zephon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Ternyata tempat perkemahan yang selanjutnya atau yang ketiga namanya tentangan Migdol. Arti dari tentangan Migdol itu adalah benteng atau menara jaga. Nah saudara, Migdol itu lokasinya adalah sebuah kota yang lokasinya di tepi Laut Teberau, ya. Dan disitulah Allah menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran pasukan Mesir. Kita mau baca dulu kisahnya supaya kita lebih mengerti, ya. Buka sama-sama saya di Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 25. Kita mau baca sama-sama deh kisah ini, ya. Saudara yang di rumah atau di perjalanan yang termasuk yang ada di dalam ruangan ini, kita mau baca sama-sama Keluaran 14 mulai ayat 19 sampai 25, lalu kita akan renungkan dan mendapat berkat di dalamnya. Kita baca pada hitungan ketiga mulai ayat 19, ya. 1, 2, 3. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu apa? Berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan apa? Air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu apa? Sebagai tembok bagi mereka. Ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata apa? Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Katakan amin. Bapak Ibu, di masa menunggu, salah satu masalah yang akan atau pasti kita hadapi adalah masalah jalan buntu. Sekali lagi, di masa menunggu apapun yang sedang kita tunggu,
ada masalah yang pasti kita hadapi yang namanya masalah jalan buntu. Sebuah masalah yang kita nggak tahu lagi jalan keluarnya. Sebuah masalah yang kita sampai ngomong, duh aku mesti gimana sih? Aku nggak tahu lagi nggak tahu lagi harus apa. Aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu, tapi nggak selesai masalah ini, tetap aja ada. Itu pasti kita akan hadapi. Nggak ada jalan keluar. Dan diceritakan di sini bangsa Israel mengalami. Bangsa Israel nggak bisa maju karena di depan mereka laut, mereka nggak bisa mundur karena di belakang mereka adalah pasukannya Firaun, tentara Mesir. Istilahnya seperti judul film apa? Maju kena, mundur kena. Mereka nggak bisa kemana-mana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ingatlah hari ini bahwa Allah yang selalu ada bersama kita. Dia adalah Allah yang mau melindungi kita dari segala masalah. Katakan amin. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, tapi Allah yang kita sembah, Allah juga yang sanggup memberikan jalan keluar. Katakan amin. Perhatikan ayat 19 dan 20, saya bacakan sekali lagi buat saudara. Ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Jadi dari depan pindah ke belakang. Ayat 20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Wah, luar biasa sekali ketika saya merenungkan dan membayangkan kejadian itu. Karena diceritakan malaikat Tuhan dan tiang awan yang tadinya berdiri di paling depan, sehingga seluruh bangsa Israel itu ketika berjalan mereka melihat ada tuntunan, mereka nggak akan salah jalan. Tapi diceritakan ketika ada musuh di belakang mereka, maka malaikat Tuhan dan tiang awan itu berpindah ke barisan paling belakang untuk mereka itu berdiri di antara bangsa Israel dan juga pasukan Mesir. Tepat seperti yang dicatat di dalam Alkitab tadi, arti katanya artinya benteng. Inilah yang luar biasa, saudara. Tiang awan dan malaikat Tuhan menjadi benteng, menjadi penjaga antara bangsa Israel dan pasukan Mesir. Sehingga dicatat bahwa musuh atau pasukan Mesir nggak bisa lihat kepada bangsa Israel boro-boro mau ngapain, mau nyerang, bunuh, nggak bisa, karena mereka nggak bisa lihat ada bangsa Israel padahal itu di depan mereka. Karena apa? Karena dibentengi oleh malaikat Tuhan dan tiang awan ini. Luar biasa ya, sampai seperti itu apa yang Tuhan kerjakan. Supaya saudara lebih mengerti dan mengagumi bagaimana Tuhan bekerja, saya kasih ilustrasinya begini ya. Di sini ada teman-teman itu. Saya panggil coba Bapak Hans maju ke depan sini. Ayo Bapak Hans. Yang kedua Bapak Jo. Nah, oke, yuk maju ke depan sini. Bapak Hans, Bapak Jo maju ke sini. Ya, oke. Nah, saya Bapak Jo di belakang saya sini. Ya, nah ceritanya saudara, saya ini adalah kelompok bangsa Israel. Nah, Bapak Hans ini malaikat Tuhan dan tiang awan, ya. Dia di depan berjalan menuntun saya, menuntun bangsa Israel, ya kan? Nah, sementara Bapak Joni pasukan Mesir, ya, mau membunuh saya, ya kan? Agak jauh dulu sementara, agak ke sana, ya. Kan saya udah jalan duluan, bangsa Israel udah jalan duluan, dituntun. Ya, dituntun jalan muter-muter gini. Kamu ngikutin tapi agak jarak jauh ya. Muter, ayo jalan. Saya jalan dituntun. Kamu menuntun, ayo jalan. Terus. Nah, kamu semakin dekat dong. Karena kamu ngejar kan. Ayo semakin dekat. Terus semakin dekat. Muter. Akhirnya ini nggak bisa jalan lagi karena di depan laut terbenam. Berhenti, stop. Saya juga berhenti. Kamu akan jalan terus kan? Wah, ampun. Malaikat, ada musuh di belakang. Nah, ketika diceritakan oleh firman Tuhan, ketika
Malaikat Tuhan dan tiang awan tahu di belakang ada musuh, maka diceritakan malaikat Tuhan dan tiang awan pindah ke belakang. Nah, kamu belakang hadapi pasukan Mesir, hadap ke sana. Ayo, mau apa ya kamu? Wah, udah aman gitu ya ceritanya. Ya saudara bisa paham. Jadi bangsa Israel dan pasukan Mesir dihalangi, dibentengi oleh malaikat Tuhan, dan pasukan Mesir nggak bisa apa-apa karena malaikat Tuhan bakal coba. Ayo, gitu ya. Oke, jadi kalau paham ya. Oke, terima kasih Mas. Hadiahnya bisa diambil ya. Haleluya. Saudara paham? Dan saya percaya saudara, ketika bangsa Israel yang jumlahnya ribuan orang itu yang mereka ketakutan, saudara bisa bayangkan yang ada di barisan paling belakang kan paling tahu ya. Mereka pasti sebentar menoleh ke belakang, cepet jalannya, musuhnya udah semakin dekat, ya kan? Kalau yang ada di paling depan, mana tenang aja. Itu tapi ribuan orang yang paling belakang itu pasti paling ketakutan. Di tengah-tengah mereka ketakutan itu, mereka melihat tiba-tiba ada malaikat Tuhan dan tiang awan itu datang. Loh, kok datang ke belakang? Mau ngapain ini? Ternyata langsung berdiri membentengi mereka. Waduh, pasti mereka sukacita sekali, jadi mereka merasa tenang sekali saat itu. Karena sebelum pasti mereka pikir binasa aku, udah dekat sekali nih musuh di belakangku. Saya bisa bayangkan saat itu pasti mereka kira-kira mungkin kalau nyanyi mereka nyanyi gini. Yesus, kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Waktu nyanyi begitu, saudara tadi lihat ilustrasinya kan? Ketika mereka awalnya nggak berani lihat belakang, takut begitu lihat belakang, musuh, tentara Mesir. Tapi begitu mereka melihat seperti tadi ada Bapak Hans yang begini bertolak pinggang kepada musuhnya, maka bangsa Israel dari belakang punggungnya si malaikat Tuhan mungkin gincing-gincing saudara. Walaupun tadi ini ilustrasi saya aja, dikatakan mereka nggak bisa lihat, tapi mereka sebelumnya tahu bukan? Si bangsa Israel ini tahu bahwa musuhnya sudah bertempat berada di belakang mereka, dan mereka berbalik, mereka melihat ada benteng, ada Tuhan yang melindungi, sehingga pasti mereka nggak bisa ngapa-ngapain, ada malaikat Tuhan. Makanya dia bilang, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara mulai katakan ini, Tuhan Yesus benteng hidup saya. Amin. Haleluya. Selanjutnya kita mau lihat ayat 21, Keluaran 14 ayat 21. Dikatakan demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Wow, luar biasa. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dari yang tidak ada jalan menjadi ada jalan. Sekali lagi, dari tidak ada jalan, laut di depannya menjadi ada jalan. Tepat sekali, ada sebuah lagu juga yang berkata apa? Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagiku, dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan. Amin saudara. Dari tidak ada jalan, Yesus sanggup membuat jalan yang baru buat kita. Yang percaya katakan, Yesus membuka jalan untuk saya. Yesus membuka jalan untuk saya. Haleluya. Selanjutnya lihat ayat ke-22.
Dikatakan demikian ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Wow. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu menjadi tembok bagi mereka. Ternyata dilindungi juga. Keren sekali nih saudara kalau saya membayangkan kita berjalan kanan kirinya itu adalah air, tembok air. Saya pernah melihat ada gambar kartun guyonan menceritakan peristiwa ini saudara. Jadi di gambar kartun itu ada barisan orang jalan, kelihatan ada jalan panjang, kanan kirinya itu digambarkan air gitu ya. Lalu ada seorang bayi yang lagi digendong sama mamanya. Bayi kalau digendong dia kan menghadap ke belakang begini. Lalu dia iseng tangannya telunjuknya itu dia tempelkan di temboknya air itu, terlihat muncratnya air itu. Jadi saya lihat lucu sekali gitu ya. Mungkin bayi itu seru lihat jangan ini apa sih? Kalau saudara pernah ada sebuah tempat wisata SeaWorld namanya, kita masuk terowongan, ini kaca, kita bisa melihat kanan kiri atas itu di dalam laut, di dalam air, tapi ini kaca semuanya. Ya airnya tidak menimpa kita karena tertahan kaca. Tapi peristiwa ini nggak begitu saudara. Peristiwa ini hanya di kanan kiri, begitu lihat ke atas ini adalah langit, di kanan di kiri ini air dan tidak ada kacanya. Makanya guyonan atau gambar kartun itu si bayi dia mencoba memegang dengan telunjuknya dan airnya bisa dirasakan terciprat begitu. Saudara, saya bayangkan keren banget nih, luar biasa. Tapi apa yang kita bisa dapatkan di sini? Dari ayat 22 ini, saudara, bahwa Allah sanggup membalikkan keadaan. Laut yang tadinya menjadi ancaman bagi bangsa Israel sekarang justru jadi perlindungan bagi bangsa Israel. Wow. Oleh sebab itu hari ini berimanlah bahwa semua masalah di masa pandemi ini justru akan berubah jadi peluang untuk kita menjadi berhasil dan sukses. Yang percaya katakan ya, itu untuk saya. Amin. Kita lihat sekarang yang terakhir, ayat 23 dan 25. Dikatakan begini ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring. Bisa-bisanya Tuhannya ada ide dari mana nih. Dan maju dengan berat. Seperti kalau kita ke supermarket, kita bawa troli, kita pilih-pilih bukan? Kadang kita jalan gini, susah sih karena kita lihat masih ada roda yang miring. Seperti itu rupanya kejadian roda miring itu juga sudah terjadi ya. Dan Tuhan yang membuat dikatakan maju dengan berat sehingga orang Mesir akhirnya berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Oh haleluya saudara, apa yang kita bisa dapatkan di sini? Di masa menunggu ada musuh-musuh yang akan menyerang kita, tetapi dari hal yang terakhir keempat ini, marilah kita harus ingat pembalasan itu adalah haknya Allah. Bagian kita cuma curhat aja apa yang kita alami. Kita curhat aja sama Yesus Bapa kita apa yang kita rasakan. Kita curhat aja sama Yesus Bapa kita apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Kita curhat saja dan percayalah saudara, ketika Tuhan Bapa kita melihat bahwa musuh-musuh kita ini harus dikasih pelajaran, percayalah Yesus Bapa kita tahu persis pelajaran model apa yang harus diberikan kepada lawan-lawan dan musuh kita. Jangan kita ikut campur, biar gak usah kita habisin energi untuk kita membalas orang-orang yang mungkin nyinyir kepada kita, orang-orang yang negatif kepada kita. Ketahuilah saudara, sesungguhnya orang-orang yang suka nyinyir sama kita, sebetulnya mereka tuh iri sama kita. Mereka iri melihat kita hidupnya diberkati Tuhan sehingga mereka justru nyinyir. Biarkan saja, biarkan mereka berurusan dengan Yesus Bapa kita sendiri. Amin saudara. Jadi kalau hari ini kita masih dalam masa menunggu, bahkan kita disuruh menunggu lagi, apa jawaban kita? Sementara. Cuma sementara. Coba bilang lagi sama sebelahnya,
cuma sementara. Amin. Ada Yesus yang menjadi benteng hidup kita, katakan amin. Ada Yesus yang membuka jalan bagi kita, katakan amin. Ada Yesus yang sanggup merubah masalah justru menjadi peluang, katakan amin. Ada Yesus yang akan berurusan dengan semua lawan-lawan kita, katakan amin. Sebelum kita perjamuan kudus, saya mau berdoa bagi saudara. Haleluya. Tutup Alkitab saudara. Haleluya. Sebelum perjamuan kudus ini, saya mau berdoa bagi saudara yang hari-hari ini dimanapun saudara berada. Mungkin saudara sedang berhadapan dengan masalah yang namanya masalah jalan buntu. Hari-hari ini saudara sedang bertanya-tanya, apa lagi yang aku harus lakukan? Saudara berpikir dan merasa sudah lakukan semua hal, tapi tidak bisa keluar dari masalah saudara. Tidak ada jalan keluar, jalannya buntu. Saudarakah itu? Kalau saudara adalah orangnya, saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Dan saya mau berdoa dari tempat ini buat saudara. Tuhan Yesus Bapakku, terima kasih hari ini Engkau menguatkan dan meneguhkan kami bahwa Engkau adalah benteng pertahanan kami. Engkau tidak segan-segan untuk berdiri di tengah-tengah antara kami dengan masalah kami, supaya apa yang kami lihat bukan lagi masalah, tapi yang kami lihat adalah Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga di dalam hidup ini tidak lagi kami berkata masalah lagi, di mana masalah itu jadi raksasa rasanya dalam hidup ini. No, hari ini Engkau yang mau berdiri antara kami dan masalah kami, supaya kami bisa memandang kepada kebesaran-Mu, kami memandang kepada kasih-Mu dan kuasa-Mu, dan kami mengakui bahwa Engkau lebih besar, lebih berkuasa dari masalah kami apapun itu. Bahkan kalau hari ini ya Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat siapapun juga yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dan sedang mengalami masalah yang namanya jalan buntu, yang tidak ada jalan keluarnya, bingung dan pasrah, siap binasa, digencat, diserang, dibunuh oleh masalah itu. Tapi hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, kalau Engkau sudah pernah menyelamatkan bangsa Israel ketika dalam kondisi maju kena mundur kena, Engkau mengambil inisiatif sebelum Engkau membuka jalan yang baru. Engkau berpindah tempat, Engkau berdiri tepat di antara bangsa Israel dan pasukan Mesir. Bahkan sampai semalam-malaman mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Engkau menjadi benteng perisai dari bangsa Israel. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau juga menjadi benteng perisai bagi setiap orang yang hari ini sedang mengalami masalah jalan buntu di dalam nama Yesus. Tapi saudaraku, Roh Kudus mengingatkan satu hal. Pertama-tama, masihkah engkau sampai hari ini engkau selalu tinggal dalam hadirat Tuhan? Sesuatu yang sangat sederhana sesungguhnya, dan kau bisa lakukan kapan saja. Mari, hal pertama, engkau yang sedang mengalami masalah jalan buntu, ubah pola hidupmu, tinggallah terus di dalam hadirat Tuhan. Setiap hari di tengah jeda pikiran, mari pakai daripada kemana-mana pikiranmu. Ingatlah akan kebaikan Tuhan Yesus dan bersyukurlah, berucaplah terima kasih. Dan ketika diingatkan oleh Roh Kudus mungkin akan sepenggal lagu pujian, senandungkanlah lagu pujian itu, bermazmurlah dengan kata-kata pujianmu sendiri. Ketika engkau ada waktu jeda lebih panjang, secara khusus ambillah Alkitab, mulai baca, mulai kunyah firman Tuhan itu, mulai rasakan manis, asin, gurih, pedas, rasa enak itu, mulai nikmati. Dan satu hal lagi Roh Kudus ingatkan, ada masih banyak beberapa dari antaramu yang hari ini kau sedang mengalami masalah jalan buntu karena kau menyimpan sakit hati kepada seseorang, bahkan kau
berniat ingin melakukan pembalasan. Ingat tadi diceritakan bahwa ketika Tuhan memandang kepada pasukan Mesir itu, dan pasukan Mesir itu perlu dikasih pelajaran, Tuhan punya banyak cara untuk menghambat mereka, untuk meringkus mereka. Hari ini ingat, pembalasan itu bukan haknya kita, pembalasan itu haknya Tuhan. Bagian kita curhat saja. Kalau kau mungkin masih merasa kesel dengan seseorang, kau merasa masih sakit hati dengan seseorang, dan kau jengkel, jangan lanjutkan sampai kau mau dendam dan balas mereka. Tapi kau silakan curhat, sampaikan isi hatimu kepada Yesus Bapa kita, dan Dia akan mendengarkan dengan baik, dan Dia akan menghiburmu. Dan percayalah, ketika Yesus melihat bahwa musuhmu, lawanmu, orang yang menyakitimu perlu dikasih pelajaran, maka Yesus akan memberi pelajaran khusus buat mereka. Kau tidak perlu ikut campur menghabiskan energimu. Biarkan orang yang nyinyir negatif kepadamu, mereka sebetulnya hanya iri saja kepadamu. Tetaplah setia, pegang firman Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan yang baru. Tembok masalah-masalah itu justru jadi perlindungan, tembok perlindungan bagimu. Akan ada peluang baru yang Tuhan bukakan justru di tengah masalah hari-hari ini. Haleluya, terimalah berkat jalan yang baru atasmu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terimalah peluang di balik semua masalah yang sedang kau hadapi. Ada ide baru yang Roh Kudus tunjukkan kepadamu. Terimalah, saudaraku, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan. Mari kita naikkan sebuah pujian lebih dahulu. Haleluya. Haleluya. Saudara yang di rumah bisa mempersiapkan lebih dahulu. Bagi saudara yang sudah dibagikan roti dan anggur, saudara bisa siapkan. Saudara yang belum, saudara bisa ambil sepotong roti atau sepotong biskuit kecil dan pakai air putih. Sementara saudara siapkan, kita naikkan sebuah pujian. Haleluya. Dia benar. Kasih-Mu menjamah
Tuhan Yesus, inilah hati kami yang penuh dengan ucapan syukur karena Engkau telah mengubah hidup kami Tuhan. Engkau telah menebus kami dari dosa. Terima kasih ya Tuhan, sehingga membuat hidup kami jadi baru. Kami memiliki hati yang baru, pengharapan yang baru, masa depan yang baru, sehingga kami tidak perlu takut di masa menunggu apapun juga. Kami akan tetap kuat punya iman kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami gak mau gagal di masa menunggu ini. Kami mau berhasil masuk sampai ke tanah perjanjian itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau menjadi benteng hidup kami. Engkau membuka jalan yang baru selalu buat kami. Engkau merubah masalah itu menjadi peluang bagi kami. Dan Engkau akan berurusan dengan lawan-lawan kami. Kami hanya tinggal menonton bagaimana mereka Engkau urus mereka satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau pastikan sebelum kami terima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus-Mu ini, kami mau pastikan di dalam hati kami, Yesus, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang lain. Dan yang kedua, kami mau pastikan di dalam hati kami tidak ada lagi sakit hati, kepahitan, luka, apapun tidak ada lagi. Kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti hati kami. Kami maafkan mereka. Dan kami juga tidak akan segan-segan untuk meminta maaf kepada orang yang kami sakiti Tuhan. Kami tidak perlu lagi diperdamaikan dengan orang lain. Justru kamilah pembawa damai sejahtera-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari kita mengambil dan mengangkat roti di tangan kita. Haleluya. Saudara yang di rumah, mari lakukan yang sama. Ketika malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti, lalu Dia memecah-mecahkannya, mengucap syukur atasnya, dan Dia berikan kepada murid-muridnya, dan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Terimalah sama seperti aku yang akan dikorbankan, mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Karena aku mengasihimu, karena engkau berharga bagiku, karena aku ingin engkau tidak binasa, engkau justru beroleh hidup yang kekal. Terimalah tubuh ini. Mari saudara, kita yang percaya bahwa Yesus yang penuh kasih rela mengorbankan nyawanya untuk menebus kita dari dosa dan kejahatan kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kita peringati kematiannya, sekaligus penebusan dosa yang Yesus kerjakan. Mujizat terbesar yang Yesus sudah kerjakan atas hidup kita. Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur. Kita makan roti ini dengan iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa membuka cawan yang berisi anggur, pelan-pelan saja. Di rumah, Bapak Ibu sekalian sudah bisa melakukan yang sama. Kalau tidak ada anggur, sudah bisa pakai air putih. Mari kita angkat. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan Dia juga mengucap syukur atasnya sambil berkata ketika Dia bagi-bagikan kepada murid-muridnya, ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Yesus. Sehingga hidupmu bukan hidup di bawah hukum Taurat atau kutuk lagi, tapi hidupmu di bawah kasih karunia Allah yang selalu lebih dahulu mengasihimu, mengajarimu untuk kau juga melakukan kasih yang sama, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Mulai hari ini janganlah berbuat dosa
dosa lagi. Biarlah Tuhan memakai hidupmu untuk jadi berkat dimanapun kau berada. Mari kita yang percaya bahwa darah Yesus sudah menguduskan dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Dan hari ini kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita yang percaya, kita terima, kita minum dengan iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masing-masing kita